Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puji Yayang Hendriani. Saya Yanawini Afrila. Saya Natasha Fatimah Kinanti. Saya Zara Tiara Putri. Saya Zara Nabila. Dan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi Microsoft Excel dalam membuat studi kasus chart. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 penjualan toko elektronik Techsmart. Toko elektronik Techsmart mencatat penjualan produk elektronik mereka selama 6 bulan terakhir, dari Januari hingga Juni. Produk yang dijual meliputi laptop, smartphone, tablet, dan smartwatch. Lalu berikut adalah data penjualannya. Lalu dari tabel data penjualan ini, kita membuat tabel di dalam file Excel. Lalu di sini tugasnya adalah kita buat grafik garis yang menunjukkan tren penjualan setiap produk dari Januari hingga bulan Juni. Lalu yang kedua, kita membuat grafik batang untuk membandingkan jumlah penjualan setiap produk pada bulan Juni. Dari tugas yang diberikan membuat grafik garis dan grafik batang, kita disuruh menganalisis dari grafik-grafik yang sudah kita buat. Yang pertama itu produk apa yang paling stabil penjualannya setiap bulan. Menurut kami, produk yang penjualannya paling stabil adalah smartwatch, karena pada grafik garis yang sudah kita buat, kenaikan atau penurunannya tidak terlalu signifikan, tetap ada penurunan tetapi kenaikannya juga tetap stabil. Lalu untuk yang kedua, produk mana yang mengalami peningkatan penjualan paling signifikan? Menurut kelompok kami, produk yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah penjualan tablet, karena pada grafik dan juga tabelnya terlihat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh toko berdasarkan tren penjualan tersebut? Hal yang dapat dilakukan toko adalah terus konsisten mempertahankan atau meningkatkan penjualan dengan melakukan lebih banyak promosi, karena penjualan di toko tersebut sudah sangat stabil dan meningkat setiap bulannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2, yaitu Lembaga Pendidikan EduSmart. Lembaga EduSmart menawarkan kursus untuk 4 mata pelajaran: matematika, fisika, kimia, dan biologi. Pada semester lalu, mereka mencatat jumlah siswa yang mendaftar di setiap mata pelajaran pada setiap bulan, dari Januari hingga Juni. Berikut terdapat data yang bisa dilihat. Saya akan menganalisis dari grafik yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama, mata pelajaran apa yang paling diminati secara konsisten? Di sini dapat dilihat pada grafik, matematika terlihat sebagai mata pelajaran yang paling diminati secara konsisten, dengan jumlah pendaftar yang cukup tinggi setiap bulan dan bahkan mengalami kenaikan stabil dari Januari hingga Juni. Ini menunjukkan bahwa minat terhadap matematika tidak mengalami penurunan. Yang kedua, apakah ada mata pelajaran yang mengalami penurunan jumlah pendaftar? Jika iya, bagaimana trennya? Kimia mengalami penurunan pendaftar di awal semester, dari 45 di Januari menjadi 50 di Februari, namun menurun hingga 50 pada bulan April. Setelah itu, pendaftar meningkat di bulan Mei dan tetap stabil di bulan Juni. Jadi, trennya menurun di awal lalu meningkat di akhir. Fisika juga mengalami ketidakstabilan dengan kenaikan dan penurunan kecil tiap bulan. Misalnya, dari 30 di Januari naik ke 35 di Februari, lalu turun menjadi 32 di Maret. Yang ketiga, berikan rekomendasi strategi untuk lembaga EduSmart dalam meningkatkan jumlah pendaftar berdasarkan hasil grafik yang telah dibuat. Berdasarkan grafik yang telah kelompok kami buat, untuk meningkatkan pendaftaran di mata pelajaran fisika, EduSmart dapat mempertimbangkan untuk menawarkan program khusus atau promosi. Sementara itu, karena matematika sangat populer, EduSmart dapat mempertimbangkan untuk menambah kelas tambahan agar dapat menampung lebih banyak pendaftar. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus ketiga. Jadi studi kasus 3 ini menjelaskan tentang perusahaan Ecotech. Mereka menganalisis penjualan dan pengeluaran. Perusahaan teknologi ramah lingkungan atau Ecotech menjual 3 jenis produk utama.
pertama ada panel surya, baterai penyimpanan, dan turbin angin. Mereka ingin menganalisis data penjualan dan pengeluaran bulanan selama 6 bulan pertama di tahun ini untuk melihat seberapa efektif strategi mereka. Data berikut adalah jumlah unit terjual dan biaya pengeluaran bulanan atau dalam juta rupiah untuk masing-masing produk. Kami di sini membuat tabelnya ada di Excel. Lalu tugas yang pertama itu ada grafik penjualan dan pengeluaran. Yang pertama ada buat grafik garis untuk menunjukkan tren total penjualan dan total pengeluaran selama 6 bulan pertama. Di sini ada grafik garisnya yang menunjukkan tren total penjualan dan total pengeluaran selama Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Selanjutnya, tugas kedua ada membuat grafik batang untuk membandingkan penjualan tiap produk di bulan Januari, Maret, dan Juni. Di sini kami membuat grafik batang. Yang kedua, di sini kami membuat grafik batang yang tujuannya itu untuk membandingkan penjualan tiap produk di bulan Januari, Maret, dan Juni. Selanjutnya nomor 2 itu ada perhitungan profit bulanan. Profit bulanan ini dihitung dari total penjualan dikurang total pengeluaran. Kami membuat satu tabel lagi untuk profit bulanannya. Lalu setelah sudah dihitung profit bulanannya, tabel ini kami buat grafik garis untuk menunjukkan perbandingannya antara analisis penjualan dan pengeluaran. Selanjutnya ada analisis dari grafik dan perhitungan. Kami di sini berdiskusi untuk jawabannya. Yang pertama itu ada pada bulan apa profit perusahaan paling tinggi dan paling rendah. Yang paling tinggi itu penjualan pada bulan Juni dan paling rendah itu pada bulan Januari. Karena sudah terlihat dari tabel garis penjualan dan pengeluaran. Yang kedua ada berdasarkan tren penjualan tiap produk apa yang paling potensial dikembangkan. Menurut kami, produk yang potensial dikembangkan itu ada panel surya atau unit. Selanjutnya itu ada yang ketiga, jika perusahaan ini menurunkan pengeluaran agar profit meningkat, di bulan mana sebaiknya efisiensi dilakukan. Kami berdiskusi untuk jawaban ini adalah pada bulan Januari, karena pengeluaran profitnya itu sedikit dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Sekian, sudah dikasih stiker. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 4, yaitu perusahaan e-commerce Shop S. Wow. Perusahaan e-commerce Shop S ingin mengevaluasi performa penjualan produk mereka dalam kategori elektronik, fashion, dan kebutuhan rumah tangga selama 6 bulan terakhir. Data yang tersedia mencangkup jumlah unit terjual per kategori, pendapatan bulanan, dan distribusi biaya operasional. Nah, di sini adalah gambaran data yang diberikan pada studi kasus 4 ini. Bulan mana yang menunjukkan peningkatan paling besar dalam pendapatan? Nah, bisa dilihat pada gambar ini bahwa peningkatan yang paling besar ada pada bulan Juni. Nah, yang kedua, berdasarkan grafik garis, bagaimana perbandingan antara pendapatan dan biaya operasional. Bisa dilihat pada grafiknya bahwa pendapatan dan biaya itu peningkatannya sama. Nah, bisa dilihat ya, Kak. Lalu analisis ketiga yaitu biaya operasional apa yang paling besar dan bagaimana saran Anda untuk efisiensinya. Menurut kami, pemasaran sekitar 30% pada tabel biaya operasional paling besar di antara lain untuk mengatasi pengurungan persentase pada biaya operasional dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Promosi dalam online juga akan sangat berpengaruh dan bisa mengurangi biaya operasional yang tinggi. Lalu analisis keempat dengan pertanyaan produk apa yang paling konsisten penjualannya dalam 6 bulan terakhir. Nah, menurut kami semua produk paling konsisten
karena bisa dilihat pada data penjualannya di sini mereka meningkatnya tidak ada penurunan. Jadi itulah mengapa semua produk kami anggap itu paling konsisten dalam 6 bulan terakhir. Selanjutnya pada analisis kelima dengan pertanyaan, dari grafik surface adakah pola penjualan yang terlihat? Misalnya kategori mana yang sering mengalami puncak penjualan? Jawaban kami ada. Pada kategori kebutuhan rumah tangga memiliki tren penjualan yang lebih bervariasi dan cenderung mencapai puncak, khususnya pada bulan tertentu seperti Juni. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih.